nama saya Nyoman Firanda, NPM 183101117 dari kelompok 12. Saya akan membahas tentang batang otak dan 12 saraf kranial. Yang pertama adalah batang otak. Apa sih batang otak itu? Jadi batang otak itu adalah bagian otak yang berada di antara cerebrum dan cerebellum. Nah, itu bagian-bagiannya itu ada 3. Yang pertama adalah mesencephalon, itu berperan dalam mengantarai refleks auditorius dan visual. Lalu ada juga pons, berfungsi menghubungkan cerebellum dengan cerebrum, dan mesencephalon dengan medulla oblongata. Selain itu, pons mengandung satu dari beberapa pusat pernapasan. Lalu terakhir ada medulla oblongata, itu berperan utama terutama dalam mengatur fungsi respirasi, vasomotor, dan kardiak. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah batang otak nih, aspectus ventralis, jadi dari ventral. Kita lihat ini di sini yang nomor 1 ada ini namanya chiasma opticus. Lalu yang kedua ada tractus opticus, jadi untuk penglihatan. Lalu yang ketiga ada tractus olfactorius untuk nervus penciuman. Lalu ada 4 substansia grisea. Yang kelima ada corpus mamillare. Yang ke-6 ada substansia perforata posterior yang ini. Lalu yang ke-7 itu ada crus cerebri. Kalau kita yang ke-8 ini yang kecil ini adalah nervus 3 oculomotorius. Lalu yang ke-9 ini ada nervus 4 trochlearis. Yang ke-10 nervus 5 maksud saya trigeminus. Ada yang ke-11 itu basis pontis. Yang ke-12 adalah nervus 6 abducens. 12 ini nervus abducens. Yang ke-13 ini nervus facialis, dan juga nervus vestibulocochlearis. Yang ke-14 ini adalah piramis. Yang ke-15 ini olivia. Yang ke-16 itu flocculus. Lalu yang ke-17 ini di daerah sini ada yang kecil, ini adalah nervus 9 glossopharyngeus. Yang ke-18 mana? Yang 18 ini dia lebih besar bentuknya, ini adalah nervus 10 nervus vagus, karena lebih besar nervusnya. Yang 19 ini ada nervus 11 accessorius, dan yang ke-20 itu nervus 12, dan terakhir itu hypoglossus, dan nomor 21 itu namanya decussatio pyramidium. Nah, ini dilihat dari ventral. Kalau dilihat dari dorsal, dari arah potongan dorsal, dari kita view-nya dari dorsal belakang, maka batang otak itu yang pertama di daerah ini namanya vulvinar thalami. Lalu yang kedua ini ventricle 3 yang kita udah bahas di pertemuan kedua. Lalu yang masalah ventricle. Lalu yang ketiga itu ada capsula interna. Yang keempat capsula interna, corpus pinealis. Yang kelima ini namanya geniculatum laterale. Yang keenam corpus geniculatum mediale. Ini juga corpus geniculatum laterale. Yang ini mediale. Lalu yang nomor 7 ini daerah sini namanya colliculus superior. Nomor 8 colliculus inferior. Nomor 9 itu yang ini nervus 4 trochlearis. Lalu yang ke-10 itu punduculus cerebelli superior. Yang ke-11 itu eminentia mediana. Yang ke-12 itu pun peduculus cerebelli media. Yang ke-13 ini daerah ini namanya colliculus facialis. Yang 14 ini peduculus cerebelli inferior. Yang ke-15 ini adalah striae medullaris. Yang ke-16 trigonum nervus 12. Yang bagian 17 ini dari yang 16 yang 17 ini trigonum nervus 10. Yang ke-18 itu olivia. Yang ke-19 tuberculum
Coniatum, yang ke-20 itulah tuberculum gracialis. Baik, kita berikutnya akan membahas itu tadi adalah bagian-bagian dari batang otak. Berikutnya kita akan membahas tentang nervus-nervus yang ada di medula spinalis. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama ada nervus 1 olfactorius, berfungsi, ini lokasi perserapannya adalah untuk mucosa olfaktoria. Lokasinya maksudnya, lokasi perserapan yang penting. Nervus opticusnya itu ada di retina. Nervus 2 itu nervus 3 oculomotoris itu ada di otot-otot intraokular dan ekstraokular. Nervus keempat itu ada trochlearis, itu adalah otot-otot ekstraokular. Lalu nervus 5 trigeminus itu ada otot-otot pengunyah dan kulit wajah. Nervus 6 abducens itu otot-otot ekstraokular. Nervus 7 facialis itu otot-otot ekspresi, organ pengecap dan kelenjar. Lalu nervus 7 itu 7 ya tadi. Itu 7 facialis itu otot ekspresi, organ pengecap dan kelenjar. Nervus 8 itu vestibulo cochlearis, itu untuk keseimbangan atau keseimbangan pendengaran. Nervus 9 glosopharyngeus itu otot-otot faring dan kelenjar parotis. Nervus vagus itu otot faring, laring dan organ dalam. Nervus 11 accessorius itu untuk musculi trapezius dan sternocleidomastoideus. Nervus ke-12 itu otot-otot lidah, hypoglossus otot-otot lidah. Lalu ada di sini kita bisa lihat di sini, ini untuk nervus 1 olfactorius, ini nervus 2 untuk bisa kita lihat ini nervus 5, ini nervus 4, bisa kita lihat pembagiannya. Ini serabut eferen yang merah ini dia lebih ke motorik, ini juga motorik, ini motorik, ini motorik, ini motorik. Ini ada juga serabut yang warna biru, berarti dia lebih ke sensorik, ke mata, ada yang ke lidah. Lalu kalau yang kuning ini, yang seperti ini untuk spinalis, dia serabut-serabut spinalis. Banyak juga. Berikutnya kita akan melihat jaras-jaras ascendens pada medula spinalis. Ada menjadi 3, itu sistem pengantar rasa nyeri dan suhu, sistem pengantar rasa raba umum dan tekanan, lalu sistem pengantar rasa spesifik dan propriosepsi. Nah, kita akan lihat di sini. Mungkin kita bisa kupas satu persatu. Yaitu jaras penghidu nervus 1. Itu ada stria olfactorus lateralis. Ini ada tractus olfactorus, itu jadi 3, ada stria olfactorus lateralis, majoris dan intermedius. Nah, berikutnya untuk jaras visual itu penghidu ya tadi, atau penciuman. Lalu visual untuk nervus kedua itu dia impuls dimulai dari retina. Cahaya yang masuk akan mengaktifkan sel fotoreseptor pada retina, kemudian teruskan melalui sel bipolar. Nah, nervus opticus pada medial akan menyilang ke arah. Jadi ini dia tempat-tempat. Jadi dari impuls dari retina, cahaya masuk mengaktifkan sel, terus fotoreseptor pada retina, kemudian teruskan melalui sel bipolar. Nah, sel-sel ini yang nanti akan aksonnya akan keluar dari bola mata dan membentuk nervus opticus yang akan menyampaikan impuls ke otak. Nah, kita bisa lihat di sini ada, jadi setiap nervus itu punya fungsinya masing-masing. Itu contoh aja tadi. Jadi misalnya kalau nervus olfactorius, berarti dia lokasinya itu di mucosa olfaktoria. Terus tadi opticus di retina, jadi dia kalau dia di sensoris berarti dia akan menerima rangsangan dan akan mengubah rangsangan ini, mengirimkan sinyal dan menerima rangsangan terus mengirimkan sel ke otak. Nanti akan misalnya akan menjadi sinyal-sinyal ini akan diproses di otak. Jadi kita bisa menghasilkan, misalnya kita melihat sesuatu, jadi misal cahaya yang diterima oleh retina nanti akan dikirimkan secara ke otak. Nanti otak akan diproses menjadi suatu gambaran atau
seperti menjadi suatu gambar di otak kita sehingga kita bisa melihat. Jadi dari sensorik berubah menjadi sinyal impuls ke otak, nanti otak itu diproses sehingga kita bisa kita melihat itu. Untuk contoh untuk nervus olfaktoris ini bisa diterapkan hampir semua nervus. Misalnya juga untuk di bagian tadi olfaktoris penghidu, misalnya di bagian nervus untuk penghidu atau membau. Jadi ketika ada rangsangan dari luar, kita mencium sesuatu, nervus satu itu akan sebagai nervus sensorik, dia akan ini tadi yang satu ini untuk penghidu, yang maksudnya tadi yang pendengar mata itu, yang kedua yang penghidu itu. Jadi yang untuk yang pertama itu yang penghidu yang benar ya. Jadi itu penghidu akan merangsang tadi merangsang kita untuk si saraf ini untuk memberikan impuls ke otak, akhirnya di otak terproses sehingga kita tahu bau apakah yang tadi kita cium. Jadi begitulah gambaran singkat mengenai bagaimana terjadi impuls tentang nervus 12 nervus kranial, nervus di kranial. Itu sedikit saja yang bisa saya jelaskan karena waktu yang terbatas. Berikutnya saya akan ini yang mungkin bagian terakhir, yaitu untuk menjelaskan satu klinis, yaitu saya memilih di sini adalah mati batang otak. Jadi semua kematian batang otak itu mudah dipahami dalam sebuah konsep, namun menjelaskan dalam kata-kata dan definisi dari kematian batang otak adalah hal yang cukup sulit. Jadi kematian batang otak sudah ada dari zaman Mesir kuno di sini dan juga pada zaman Yunani. Jadi ini sudah sangat dikenal di dalam umat manusia itu sudah sangat lama. Nah, bagaimana sih kematian batang otak itu? Jadi kalau jelaskan kematian otak itu sebagai gejala klinis dari otak yang ditandai dengan penghentian kerja otak yang irreversible. Jadi dia tidak berhentinya itu tidak bisa kembali lagi karena irreversible, disebut koma. Reversi batang otak tidak ada dan disertai apnea. Jadi mekanisme yang paling umum dari kematian otak adalah manifestasi dari peningkatan tekanan intrakranial ke titik di luar tekanan arteri rata-rata, sehingga tekanan perfusi darah ke otak menurun yang akhirnya menyebabkan permanen cytotoxic injury. Nah, di Indonesia kalau di Indonesia kalau memang kematian batang otak sudah dapat dibuktikan, orang itu bisa dinyatakan meninggal dunia. Nah, tadi etiologinya itu apa sih? Setelah kita tahu kan itu kematian di batang otak, apa sih etiologinya? Nah, kematian otak ditandai dengan koma, apnea, dan hilangnya semua refleks batang otak. Jadi diagnosis klinis pertama kali disampaikan dalam kepustakaan dokter pada tahun 1959 dan kemudian digunakan dalam praktik kedokteran dan pada dekade berikutnya. Pada bidang trauma klinis yang spesifik, kebanyakan kasus kematian dapat didiagnosis di tempat tidur pasien. Nah, penyebab utama pada kematian otak termasuk misalnya trauma, pendarahan intrakranial, hipoksia, overdosis obat, bisa tenggelam, tumor otak primer, meningitis, pembunuhan, dan bunuh diri. Jadi banyak etiologinya itu biasanya lebih ke trauma ya, dan cedera di bagian kepala. Lalu kita bisa lihat langkah diagnosisnya, yaitu pertama, pemeriksaan neurologis klinis tetap menjadi standar. Jadi untuk penentuan kematian otak dan telah ditetapkan oleh sebagian besar negara. Jadi pemeriksaan pasien yang diduga telah mengalami mati otak harus dilakukan dengan teliti. Penyataan tentang kematian otak tidak hanya menentukan dilakukan tes neurologis, namun juga identifikasi penyebab koma untuk memastikan kondisi irreversible. Jadi kalau sudah bisa dipastikan kondisi yang irreversible, itu berarti kemungkinan kematian otak. Nah, menurut panduan sertifikasi kematian otak yang diterapkan di Hong Kong yang mengacu pada beberapa referensi seperti Medical Royal College in United Kingdom and Australian and New Zealand Intensive Care Society, sebelum mempertimbangkan diagnosis kematian otak harus diperhatikan kondisi-kondisi serta kriteria eksklusi. Nah, lalu harus ada evaluasi kasus koma. Penentuan kematian batang otak memerlukan identifikasi kasus koma irreversible beserta penyebab koma yang paling mungkin, cedera kepala berat, perdarahan intracerebral, hipertensif, dan lain-lain. Jadi harus berhati-hati. Nah, penilaian klinis batang otak itu ada pupil asimetris, reaksi pupil terhadap cahaya, posisi atau program mata itu harus dinilai semua. Kalau ada roving eye movement, ada doll's eye movement, ada tes kalorik, ada refleks kornea, ada gag refleks, lalu ada tes apnea. Pokoknya banyak yang harus dilakukan sebelum menentukan seseorang itu mati batang otak atau tidak. Nah,
Lalu kesimpulannya pada akhirnya dokter maupun yang berperan dalam penentuan kematian haruslah berpengalaman secara relevan dalam klinis. Jadi tidak bisa main-main, harus dokternya sudah berpengalaman. Nah, jadi kematian batang otak ini adalah salah satu keadaan klinis yang bisa timbul akibat dari cedera atau bisa juga karena perdarahan di dalam otak yang mengakibatkan reaksi refleks batang otak itu tidak ada. Sekian, lebih kurangnya saya minta maaf. Terima kasih.